In every moment, my love will be tempted. We're still forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Rahisyati, Kepala SDN Tampung Dua Lekok. Inilah SD Tampung Dua Lekok. SD Tampung Dua Lekok adalah sekolah inti dan mengimbaskan kepada 8 sekolah yang ada di Dusun. Pada tahun ini SDN Tampung Dua Lekok mempunyai 157 siswa dan setiap tahun ada murid berkebutuhan khusus masuk ke SDN Tampung 2. Contohnya ini adalah Aska. Ini adalah Aska. be it death, be it loneliness, I'll be your boat, I'd say. Setiap tahun ajaran baru kita SDN Tampung 2 menerima semua siswa dan ternyata ada beberapa siswa yang merupakan murid berkebutuhan khusus. Contohnya ini, perkenalkan Aska. Nama saya kelas berapa sekarang? Kelas 6. Oke, sekarang Aska sudah bisa apa? Belajar bisa, membaca sedikit bisa. Nah, sekarang Aska pernah enggak menjuarai lomba apa di sekolah ini? Oh, lomba senam. Iya. Terima kasih Aska, boleh langsung ke sana. Kenalnya, saya Guru Puspa Widyaningrum, guru kelas 2 di tahun 2026-2027. Kebetulan saya ada salah satu murid saya yang memiliki kebutuhan khusus. Sebelum saya mengenal main, saya menganggap rumah ini terlihat berbeda dengan anak-anak yang lain. Itu dari cara jalan dia, cara dia memegang sesuatu benda, tangan ada kekurangan di tangan-tangannya, sehingga membuat dia menjadi anak yang indah. Nah, awalnya saya memperlakukan main ini dengan pembelajaran sama seperti anak yang lainnya, tapi saya merasa kok tidak ada perkembangan dengan anaknya. Akhirnya setelah saya mendapatkan pembelajaran inklusi, akhirnya saya menemukan bahwa saya harus memberikan rencana pembelajaran yang berbeda dengan anak yang lainnya dengan menambahkan metode-metode khusus. Salah satunya adalah melatih motorik. Kebetulan selain dia terkendala di motorik, kemudian dia ada kendala juga di pembelajarannya, slow learning. Artinya dengan adanya metode baru, penambahan baru, saya dengan dan juga meletakkan dia di depan buku meja saya, sehingga membuat saya menjadi lebih dekat dengan dia, lebih memberikan dia. Lama-lama ada perkembangan. Selain dia merasa nyaman dengan saya, juga saya bisa memberikan beberapa ilmu pada dia sehingga dia tidak terlambat dengan anak lainnya. Hal yang paling penting adalah membuat dia merasa nyaman di sekolah, membuat dia tidak merasa berbeda dengan teman-temannya. Itu yang paling seru. Ini main. Nah, gimana sekolah di sini? Nyaman? Nyaman. Senang belajar dengan Bu Rizka? Senang? Ya, senang. Ya, gimana teman-temannya? Ada yang jahat nggak? Oh, ya. Itu berarti gimana lagi? Ada yang merasa tidak nyaman di sekolah? Guru-gurunya bagaimana? Baik semua? Baik semua. Alhamdulillah, Ananda merasa nyaman di sekolah ini. Ananda merasa senang, dia bisa bergaul dengan teman-teman yang lainnya seperti anak yang normal lainnya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lulu Ilma Guna. Kami dari SD Inklusi SDN Tampung 2 Lekok. Hari ini kami akan menceritakan bagaimana pelaksanaan pembelajaran siswa yang berkebutuhan khusus di SD kami. Pada awalnya saya sebagai wali kelas 1 itu mendapatkan siswa berkebutuhan khusus. Itu awalnya saya mengidentifikasi dari siswa tersebut itu mengalami keterlambatan belajar, slow learning. Jadi diidentifikasi dulu dia masuk kategori yang mana. Kemudian untuk penanganannya, siswa ini duduknya berdekatan dengan saya, duduk di bangku paling depan sendiri dan dekat dengan saya. Untuk RPP-nya itu saya samakan dengan, untuk penanganannya belajar di kelas saya samakan dengan siswa yang lain, dan hanya saja untuk standar belajarnya itu dia beda. Jadi jika KKM untuk semua siswa itu 70, kalau untuk yang siswa yang ini yang mengalami kebutuhan khusus itu saya turunkan sedikit menjadi 60 atau 65, itu sudah batas KKM-nya. Untuk penanganannya saya samakan dengan anak yang lain karena semua anak itu memiliki hak yang sama dalam belajar dan tidak ada perbedaan. Kemudian untuk penugasan, saya memberikan tugas di rumah lebih banyak untuk siswa yang berkebutuhan khusus karena membutuhkan pendampingan orang tua. Jadi tugasnya di rumah itu lebih banyak daripada siswa yang lainnya untuk menambah materi dan menambah kefahaman siswa dalam menyerap materi di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya merasa, oh itu itu Bu yang saya banggakan tadi itu, tapi itu Rohman itu yang anaknya kan memang belum bisa baca. Biasanya itu bikin kisru lah bahasanya di kelas, karena mungkin dia nggak tertarik dengan ajarannya. Itu jadi paling antusias tadi Bu, sampai ke depan terus bolak-balik, yang rasa dia itu bisa. Akhirnya senang saya Bu terus gitu ke dianya itu. Cuman memang tadi kayak saya kurang matang di persiapan LKPD-nya, jadi kurang space-nya kurang memang Bu. Saya seharusnya mungkin kelas studio mungkin Bu ya, jadi kurang di space-nya.